memaparkan 2 dari 6 materi itu. Jadi kita akan menguraikan tentang bagaimana cara kita merumuskan masalah penelitian dan bagaimana kita menyusun proposal penelitian. Ini adalah bagian yang sangat penting di dalam proses kita melakukan sebuah dalam proses kita menulis karya ilmiah. Mengapa? Karena karya ilmiah itu memang berbeda dengan karya-karya yang lain. Kalau kita membaca karya yang lain, misalnya bentuknya fiksi, saudara membaca cerpen, membaca novel, membaca roman, ini semuanya fiksi atau merupakan imajinasi dari penulis. Namun karya ilmiah ini berbeda. Dia memiliki karakter, ya, menuliskan sesuatu yang sifatnya faktual, atau dia menuliskan sesuatu, atau dia berisi sesuatu yang sifatnya argumentatif, yaitu berisi tentang perdebatan tentang sebuah sudut pandang, tentang sebuah perspektif yang itu kemudian diuraikan dengan cara tertentu sehingga di situ dia memiliki sifat karakter yang tidak menggurui. Di situ memiliki karakter, tulisan itu memiliki karakter objektif, lugas, ya, tidak terlalu banyak bunga-bunga, ya, tidak terlalu banyak hiasan, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Jadi kalau saudara membaca tulisan yang di situ itu ada berbagai kiasan, metafora, ya, kemudian menggunakan majas, ya, menggunakan gaya alegori, menggunakan gaya bahasa sarkasme dan lain sebagainya, itu dia bukan merupakan karya ilmiah, tapi pasti dia merupakan opini atau merupakan karya fiksi. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi karya ilmiah itu ditandai oleh sifat tulisannya yang objektif, tegas, ya, to the point. Dia tidak terlalu banyak bahkan dia tidak pernah menggunakan majas, tidak pernah menggunakan gaya bahasa tertentu sehingga kemudian pesan yang ingin disampaikan itu memiliki makna yang mendua. Jadi dia sebagai gambaran begini, seorang yang menulis karya ilmiah akan menulis jarak antara Jakarta, ya, dengan Jogja atau dengan Solo itu adalah 532 km. Jadi jarak dari Solo ke Jakarta itu 532 km. Itu orang yang menulis dengan ragam ilmiah. Namun kalau kita mengatakan bahwa, ya, Jakarta ke Solo itu sejauh mata memandang, itu berarti ini sesuatu yang tidak ilmiah karena dia mengandung majas, mengandung gaya bahasa. Ya, mengandung gaya bahasa yang itu kemudian menyebabkan orang tidak dapat memahami makna itu secara lugas. Ya, kalau kita memahami bahasa itu kan ada dua macam. Kata itu ada makna yang sifatnya denotatif dan ada konotatif. Jadi makna yang sifatnya konotatif adalah makna yang sebetulnya tidak menunjukkan yang sebenarnya. Kalau kita mengatakan otak, orang itu berotak udang, itu berarti itu adalah sebuah kiasan. Dia ingin mengatakan bahwa orang itu bodoh. Nah, itu konotatif. Otak udang itu punya makna konotatif. Tapi bisa juga otak udang itu bermakna denotatif, manakala dia ditempatkan dalam konteks pembicaraan tentang udang. Orang menulis tentang anatomi udang, lalu sampai pada pembahasan tentang volume otak udang, maka otak udang di dalam pembicaraan tentang anatomi udang tadi berbeda dengan otak udang yang digunakan di dalam pembicaraan tentang penyebutan tentang sifat-sifat seseorang. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ada bahasa-bahasa yang sifatnya itu konotatif dan denotatif. Lalu bagaimana kita tahu itu sebuah kata itu bersifat denotatif? Kita melihatnya dari kamus. Jadi silahkan saudara membuka kamus untuk kemudian melihat apa arti dari sebuah kata itu. Kalau kata itu kemudian berbeda artinya dengan kamus, berarti dia bukan sebuah kata yang memiliki makna denotatif, namun dia memiliki kata yang konotatif, memiliki makna yang sifatnya konotatif. Baik, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita merumuskan masalah penelitian, lalu kita akan mengulas tentang bagaimana kita menyusun proposal penelitian,
Lalu kita juga membicarakan tentang bagaimana kita melaksanakan penelitian, itu kita lakukan besok. Pengumpulan data, mengolah data, dan kemudian sampai pada penyusunan laporan karya tulis. Itu akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Namun kita akan mengulas tentang dua hal pada hari ini. Baik, saudara sekalian, kita lihat. Pertama, kita manakala melakukan penelitian itu, kita mengidentifikasi masalah. Apa itu masalah? Masalah itu pada dasarnya adalah segala hal yang merupakan segala hal yang bersifat atau yang bersifat janggal, itu masalah. Atau dengan kata lain, masalah itu boleh dikatakan adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Saya mengatakan begini, kalau kita melihat ya bahwa ini kan musim hujan, tetapi siang ini panas. Itu orang ahli klimatologi kemudian akan menjawab pertanyaan itu. Dia melihat, ada masalah. Ini adalah musim hujan, namun kok ini matahari bersinar terik. Berarti ada masalah. Lalu orang yang mempelajari klimatologi akan menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan temuan-temuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Jadi identifikasi masalah itu ya kita perlu melakukan identifikasi. Jadi yang perlu difahami adalah bahwa penelitian itu bersifat objektif dan harus dilengkapi dengan data yang valid. Dan argumentasi itu harus bersifat logis. Ada argumentasi yang tidak logis ya. Misalnya argumentasi yang sifatnya emosional. Jadi kadang-kadang kita ketika menulis sesuatu itu terbawa oleh perasaan. Itu tidak boleh. Kita menemukan sesuatu yang itu menjadi masalah kita pribadi. Jadi saya melihat misalnya ya, hari ini banyak orang itu kemudian tiba-tiba menatap cemberut kepada saya. Ini masalah, betul. Orang melihat dengan tatapan curiga pada saya. Namun itu masalah pribadi, bukan masalah saya. Namun ya, apabila kita melihat ada sekelompok orang yang itu melihat sekelompok orang yang lain dengan tatapan curiga, maka hal itu dapat menjadi masalah yang layak atau dapat berpotensi untuk kita unggah sebagai masalah penelitian. Jadi, tapi kalau menyangkut pribadi tidak boleh. Kalau itu menyangkut perasaan kita, saya kok hari ini merasa tidak enak ya dilihatin orang itu masalah pribadi kita. Kita melihat misalnya hari di kampung kita itu banyak anak-anak yang tiap hari itu kerjaannya main game misalnya ya. Nah, tetapi kalau itu sebatas pengamatan kita, sebatas yang kita rasakan, dia tidak layak untuk dijadikan sebagai masalah penelitian. Dia baru menjadi masalah manakala yang tadi kita rasakan tadi itu diperkuat oleh data. Dari mana datanya? Ya, kita bisa mengatakan misalnya data yang berasal dari pengamatan yang kita lakukan sebelum penelitian. Jadi kita bisa melakukan survei singkat itu di kampung tempat kita melakukan penelitian. Kita bertanya pada warga kampung di sana. Kita ajukan dua pertanyaan. Sepulang sekolah anak-anak apa yang dilakukan? Yang pertama. Yang kedua adalah dengan siapa anak-anak itu berkumpul? Muncul jawaban. Ternyata dari 100 orang yang kita tanya, itu 70% mengatakan anak-anak itu setelah sekolah selesai, dia pulang sampai rumah lalu dia bermain game. Berarti memang yang tadi kita rasakan tadi, yang kita jadikan sebagai sumber keprihatinan kita, itu terkonfirmasi berarti.
berdasarkan atas apa yang dikatakan oleh orang lain, dan itu dapat ditunjukkan dari data yang telah kita kumpulkan di awal sebelum kita melakukan penelitian. Nah, jadi lalu apa itu masalah penelitian? Yaitu kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Yang seharusnya itu apa? Misalnya, tadi saya katakan, hari ini adalah musim penghujan, tetapi mengapa matahari terik? Itu masalah bagi orang ilmu alam ya. Tapi bagi orang ilmu sosial, saya berikan contoh misalnya, ini adalah jam sekolah, tetapi mengapa banyak anak-anak ya, usia sekolah yang dia bermain-main di luar? Atau kalau mau agak aktual lagi ya, kita bisa mengatakan ini adalah jam sekolah, tapi mengapa di stadion itu banyak supporter yang merupakan anak-anak usia sekolah ya. Ini jam sekolah, tapi mengapa stadion itu penuh oleh anak-anak yang menonton sepak bola? Kita lalu tergerak untuk bertanya, pertanyaannya adalah apakah mereka itu apakah sekolah memang telah selesai, pelajarannya jam 12 selesai sehingga mereka pulang dari sekolah lalu pergi nonton bola di stadion, atau apakah mereka membolos? Itu pertanyaan kita. Itu menyebabkan kita merasa gelisah, wajar ya. Namun tadi saya katakan ya, ada sesuatu yang seharusnya terjadi, itu ternyata tidak terjadi pada kenyataannya. Jadi faktanya tidak terjadi. Harusnya ini jam sekolah, tapi anak-anak banyak nongkrong di pinggir jalan. Anak-anak itu belajar penuh ya, belajar dengan sangat rajin, 4 jam per hari belajar di rumah itu. Tetapi mengapa mayoritas mereka itu nilainya jelek? Masalah. Jadi itu kesenjangan. Saudara tinggal di kota Solo yang terkenal sebagai kota yang ramah kepada pendatang itu misalnya, tapi kenapa kemudian saudara memiliki keyakinan berbeda lalu kemudian dipandang secara kurang bagus oleh teman-teman kos saudara misalnya ya? Banyak ditanya, diselidiki, dikuliti latar belakang kita. Kadang-kadang mungkin diceramai juga itu. Kamu itu memeluk keyakinan yang tidak tepat dan seterusnya ya, itu. Jadi ada apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Itu masalah penelitian. Terus kalian selanjutnya, dari mana kita menemukan sumber identifikasi masalah? Saya katakan ya, urutan ini menunjukkan derajat bobot lah gitu. Semakin ke bawah bobotnya semakin lemah, semakin rendah lah kira-kira. Jadi sebaiknya ya, kalau kita ingin mengidentifikasi masalah itu, upayakan agar kita mencari dari sumber-sumber bacaan yang pertama. Yang kedua adalah dari sumber seminar. Mengapa bacaan? Karena kalau sumbernya bacaan itu tertulis sifatnya, dan yang tertulis itu dia memiliki sifat cenderung lebih hal yang tertulis itu dia lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya kita menemukan sebuah masalah dan orang bertanya, dari mana kamu lihat ada masalah semacam itu? Saya ada sumber bacaan yang saya baca. Nah, saran saya baca artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, buku, atau berita di media massa. Yang selanjutnya ini sifatnya lisan ya. Mengapa lisan? Karena seminar itu tidak semuanya dibukukan. Kalau seminar itu berisi beberapa makalah ya, di dalamnya dipresentasikan beberapa makalah, lalu makalah itu dibukukan, maka dia berubah menjadi buku. Derajatnya meningkat, bukan seminar tapi dia menjadi buku teks. Lokakarya juga demikian. Kalau lokakarya itu workshop tadi atau lokakarya itu dibukukan, maka dia menjadi buku. Pertemuan ilmiah juga begitu. Nah, jadi kalau sudah lihat ada talk show misalnya, itu mungkin dia adalah pertemuan ilmiah. Namun talk show itu dia tidak
atau dia dapat menjadi sumber identifikasi masalah, namun dari sisi bobot dia lebih lemah atau lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan bacaan. Yang ketiga adalah pernyataan pemegang otoritas. Misalnya Wali Kota Solo mengatakan anak-anak sekolah itu sekarang sudah boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Itu kemudian bisa memunculkan salah. Loh, ini kan masih pandemi, kenapa anak sekolah sudah diperbolehkan masuk ke sekolah? Itu bisa untuk kita mengidentifikasi sebuah masalah. Yang terakhir adalah hasil observasi. Nah, mengapa tadi saya katakan semakin ke bawah itu bobotnya semakin ringan atau semakin tidak terlalu penting? Karena semakin ke bawah itu semakin tinggi kadar kelisanannya. Semakin ke atas semakin tinggi kadar literasinya, keterbacaannya. Jadi hasil observasi itu menempati posisi terendah karena dia bisa sangat subjektif, dan itu hasil pengamatan kita. Mengapa saya katakan subjektif? Ya, karena itu ya hanya berasal dari apa yang kita lihat dan kita dengar barangkali ya. Dan itu pun tentu yang kita dengar itu terbatas, dan seringkali kita melihat itu kepada sesuatu yang menarik perhatian kita. Dan menarik itu, sesuatu itu menjadi menarik karena kita telah memiliki cara pandang tertentu. Kalau saya di sekarang ini misalnya ya, di kampus lihat mahasiswa pakai kerudung, saya tidak kaget ya. Tapi kalau di kampus saya melihat ada mahasiswa pakai sanggul, saya kaget. Pada waktu kuliah ya, ada apa gitu, itu hasil observasi. Tetapi tadi, mengapa kemudian saya lebih menjadi tertarik kepada anak-anak yang pakai sanggul ketimbang mereka yang nggak pakai sanggul? Karena yang nggak pakai sanggul itu sudah biasa, sementara yang pakai sanggul itu tidak biasa. Jadi kita cenderung memperhatikan hal-hal yang kita anggap tidak biasa, dan itu subjektif. Oleh karenanya dia bobotnya paling rendah. Lalu bagaimana agar kita dapat menaikkan bobot dari observasi tadi sehingga dia dapat dijadikan sebagai sumber identifikasi masalah? Sebaiknya hasil observasi itu kemudian dilengkapi dengan bahan bacaan. Misalnya apa? Tadi saya katakan soal sanggul dan jilbab tadi. Sekarang ini banyak mahasiswa yang pakai jilbab di kampus. Lalu kita mengambil data yang berasal dari hasil penelitian lain. Ternyata penelitian lain menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan jumlah mahasiswa yang menggunakan jilbab di kampus. Berarti ada peningkatan. Jadi hasil observasi tadi agar dia menjadi kuat perlu ditambah lagi dengan sesuatu yang sifatnya dapat dibaca dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik. Masalah penelitian itu sebetulnya hanya ada dua kriterianya, menarik dan penting. Dia menarik itu mungkin dia dapat dirasakan ya, sebagai sesuatu yang menantang untuk dipecahkan. Tentu saja dipecahkan dengan kemampuan profesional kita. Jadi kalau kita orang yang mempelajari pendidikan sosiologi antropologi, maka yang menarik itu adalah hal-hal yang menyangkut soal sosiologi, antropologi, kehidupan masyarakat, soal suasana di ruang kelas, soal interaksi sekolah dengan orang tua, soal interaksi orang tua dengan murid, dengan siswa, interaksi guru dengan orang tua, dan seterusnya. Jadi ini menarik ya, karena di dalamnya ada sesuatu yang memang dekat dengan objek yang kita kaji setiap hari. Yang kedua, dia menarik tetapi juga harus penting. Ya, ada hal-hal yang itu menarik tapi tidak penting. Ya, hari ini misalnya di tengah-tengah pembelajaran ada pesawat lewat. Menarik ya, tapi tidak penting karena tidak relevan. Dia menjadi penting itu karena menunjukkan kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Itu tadi saya katakan di awal, menarik dan penting. Nah, apa itu menarik dan penting? Yaitu saya berikan contoh.
Sesuatu itu menjadi menarik misalnya apabila ada kecenderungan baik peningkatan maupun penurunan. Hal-hal tertentu itu mungkin mengalami peningkatan. Misalnya terjadi peningkatan sekarang ini mahasiswa UNS yang berasal dari Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Ini menarik. Tapi dia menjadi penting ya manakala peningkatan tadi kemudian diikuti dengan misalnya proses adaptasi. Jadi diikuti dengan dinamika yang dialami oleh anak-anak atau mahasiswa yang dari luar Jawa tadi dalam kaitan dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan baru mereka. Contoh yang kedua adalah misalnya ada terjadi peningkatan angka kelahiran pada suatu masyarakat, atau terjadi peningkatan jumlah perempuan yang menikah di usia muda. Itu juga menarik untuk diteliti. Ada mahasiswa sekarang ini, mahasiswa bimbingan saya, dia meneliti tentang pernikahan usia muda di wilayah Cilacap. Jadi sesuatu itu meningkat dan sehingga dia menjadi menarik. Tapi bisa juga menurun. Misalnya kita lihat ternyata misalnya beberapa desa di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Trenggalek atau Pacitan itu mengalami penurunan populasi. Nah, kita kemudian berusaha menjawab mengapa terjadi penurunan populasi di desa-desa itu. Itu yang contoh peningkatan atau penurunan. Jadi ada kecenderungan. Nah, yang kedua adalah dia sedang menjadi isu publik. Hari ini kita membicarakan tentang misalnya ya kasus yang sedang hangat ini adalah ibu seorang anggota DPR yang dibentak-bentak oleh seorang perempuan yang merupakan istri seorang perwira misalnya. Bukan perseteruan antara Arteria Dahlan dengan jenderal siapa tadi itu yang kemudian menjadi fokus dari minat kita. Namun yang menjadi fokus dari minat kita adalah soal perubahan etika. Jadi dulu misalnya orang itu menghormati orang yang lebih tua. Sekarang ini sering kita dapati ternyata anak-anak muda itu tidak hormat kepada orang tua. Misalnya ya. Nah, itu satu fenomena yang kemudian dapat diangkat menjadi sebuah tema penelitian. Sudah jadi isu publik. Nah, lalu bagaimana caranya kita memperoleh itu? Baca koran, baca berita. Lalu kita juga membaca juga hasil penelitian sebelumnya yang terbit di dalam buku atau di dalam bentuk artikel jurnal. Yang ketiga adalah sedang menjadi keprihatinan bersama. Misalnya sekarang ini orang sedang prihatin dengan tingginya kasus korupsi di beberapa lembaga negara ya. Ada isu misalnya tentang uang suap untuk masuk menjadi pegawai misalnya ya. Dan isu itu kemudian dibenarkan oleh lembaga resmi. KPK membenarkan, IJB membenarkan, ya berarti itu sesuatu yang sebetulnya mendekati faktual. Atau keprihatinan bersama itu misalnya penyakit. Sekarang ini kita sedang dilanda wabah. Di saat wabah itu sebetulnya setiap orang didorong atau dikondisikan agar mereka menaati peraturan, menjaga jarak, menutup mulut dan hidungnya dengan masker dan mencuci tangan. Namun ternyata kita mendapati di jalan-jalan, di kantor-kantor, di stasiun, di terminal, di tempat-tempat umum, kita mendapati tidak banyak orang yang menggunakan masker sekarang ini misalnya ya. Keprihatinan bersama. Yang keempat adalah dia menjadi perdebatan ilmiah. Nah, perdebatan ilmiah itu dapat kita temukan dalam artikel jurnal. Jadi kita membaca artikel di dalam sebuah jurnal ilmiah, di situ ada perdebatan tentang sebuah tema. Misalnya apa? Sekarang ini ada perdebatan tentang
apakah masih perlu apakah anak SD itu perlu untuk mendapatkan pelajaran sekompleks sekarang ini? Ya, itu pertanyaan. Itu diperdebatkan di dalam jurnal ilmiah. Ada satu artikel ya mengatakan bahwa anak SD itu belum saatnya mendapatkan pelajaran yang berat-berat seperti itu. Mereka cukup belajar logika, sastra, dan belajar tentang budi pekerti. Ya, logika, sastra, dan budi pekerti atau pengetahuan. 4, maaf. Dia belajar logika, sastra, pengetahuan umum, dan budi pekerti. Budi pekerti ditanamkan melalui sikap. Adalah sikap dia ditanamkan melalui proses interaksi. Pelajaran sastra misalnya, sekarang anak-anak SD tidak ada yang baca sastra. Bahkan jangan anak SD, kita aja mungkin tidak pernah baca sastra. Karena kita nggak pernah baca sastra, maka dunia kita menjadi kering, kira-kira gitu ya, menjadi tidak luas hidup kita, karena semuanya serba hitam putih. Ini hanya ada benar dan salah, hanya ada hitam dan putih, hanya ada baik dan buruk. Dunia seolah-olah isinya hanya dua, hanya kanan dan kiri, padahal ada tengah juga. Ada juga orang itu yang baik kadang-kadang dia buruk, kadang-kadang baik, sehingga kemudian kondisi baik dan buruk itu bisa sangat fluktuatif ya. Itu kemudian muncul perdebatan, apakah anak-anak SD itu sudah saatnya mendapatkan pelajaran yang kompleks seperti sekarang ini atau belum saatnya. Itu diperdebatkan di dalam dunia ilmu. Nah, kita bisa ikut di dalam perdebatan itu dengan cara melakukan penelitian. Nah, penelitian nanti diharapkan akan menyumbang gagasan tentang apakah kita memperkuat pendapat A atau memperkuat pendapat B, atau kita justru menawarkan cara pandang alternatif yang tidak memperkuat keduanya, namun justru memberikan jalan keluar bagi kebuntuan atas perdebatan yang dilakukan oleh dua pihak tadi. Bisa begitu ya. Itu penelitian yang menarik dan penting. Nah, karakter masalah penelitian itu dia pertama layak diteliti. Dia realistis ya, tentu nggak boleh tidak realistis. Yang tidak realistis itu misalnya dia meneliti tentang kemungkinan Jokowi dilengsarkan pada tahun 2021, tidak realistis misalnya, dan memiliki nilai teoritis dan praktis. Tentu teoritis dan praktis itu semuanya berada pada ranah ilmuwan kita. Jadi kita tidak seyogianya tidak melakukan penelitian yang menjadi ranahnya orang lain. Misalnya kita melihat ada banyak nyamuk di rumah saya, di kampung kita, lalu kita melakukan penelitian tentang nyamuk Aedes aegypti. Ya, kita nggak paham tentang perilaku nyamuk. Itu hanya kerjaan, itu hanya dilakukan oleh mereka yang paham tentang ilmu zoologi atau para epidemiolog, mereka paham. Tapi kita tidak paham dengan itu, karena bukan dunia kita. Lalu saudara sekalian, contoh kesenjangan. Ya, ini contoh ini. Tadi ya saya katakan kesenjangan tadi. Untuk mencapai masyarakat yang sehat, semua orang harus membuang kotoran di WC, harus minum air bersih yang dimasak, makan makanan yang bergizi. Kenyataannya adalah banyak orang yang buang air di kebun atau di kali, ya, minum air yang tidak dimasak, dan yang ketiga adalah makan ala kadarnya. Dia makannya kebanyakan nasi, ya, kurang protein, sehingga dia menderita diabetes. Seharusnya begitu, kenyataannya seperti ini. Yang kedua contohnya, ya, seharusnya masyarakat dengan perilaku orang yang perilakunya tidak baik itu akan terinfeksi cacing, misalnya contohnya ya. Ini contoh masalah yang ada pada dunia kesehatan. Namun kenyataannya ada itu anggota masyarakat yang perilakunya kurang baik namun bebas dari infeksi penyakit. Contohnya yang kemarin adalah COVID tadi. Ada orang yang menjaga dirinya dengan begitu rupa, dengan sangat hati-hati sekali, tapi dia kena COVID. Sementara ada orang yang selebor, yang sembarangan itu, yang ngaco itu hidupnya, dia malah nggak kena. Wah,
itu mengapa bisa terjadi? Lalu epidemiolog akan menjawab pertanyaan itu. Ya. Baik, masalah itu ya belum tentu dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Agar sebuah masalah itu dapat diangkat menjadi masalah penelitian, perlu ada kepekaan. Dan kepekaan itu saudara sekalian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mungkin kita karena berlatar belakang profesi tertentu cenderung akan peka kepada hal-hal yang itu dekat dengan profesi kita. Kalau saya seorang dokter hewan, maka saya cenderung memiliki kepekaan terhadap masalah yang dihadapi oleh para binatang tadi. Kalau saya seorang guru, maka kita cenderung memiliki keprihatinan atau cenderung memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis peserta didik kita. Profesi. Yang kedua, kepekaan bisa terjadi karena spesialisasi. Jadi kita lihat ada ilmu biologi, di bawahnya itu ada botani, zoologi, ada biologi lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu seorang ahli binatang dia tidak terlalu peka ketika dia melihat fenomena yang terkait dengan dunia flora. Pakar flora tentu dia tidak terlalu care ya dengan hal-hal yang merupakan bagian dari kehidupan para fauna. Yang ketiga adalah pengalaman akademis. Nah, pengalaman akademis itu terkait erat dengan di mana kita menempuh pendidikan. Ada kelompok-kelompok di komunitas di dalam ruang akademik tertentu yang mereka memiliki atau yang mereka mengasah kepekaan mereka dengan cara melakukan banyak diskusi. Mereka banyak lalu mereka baca naskah yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk mereka saling bertukar pikiran. Dan pengalaman akademis itu bisa sifatnya formal, dia bisa juga informal. Yang formal adalah pengalaman akademis saudara sebagai mahasiswa di pendidikan sosiologi antropologi. Nah, pengalaman non formal itu bisa muncul tadi dari interaksi saudara dengan sesama mahasiswa. Mungkin mahasiswa bukan hanya dari lingkup kita, namun juga mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus lain. Bisa begitu. Yang keempat adalah yang mempengaruhinya adalah faktor yang berupa kebutuhan ya, dan praktik kehidupan sehari-hari. Jadi kita merasa membutuhkan sesuatu. Jadi kalau kita misalnya melihat di sebuah wilayah itu terjadi kekurangan air minum, ya berarti kita cenderung peka karena kita orang yang membutuhkan air minum. Bisa juga anak-anak sekolah di sepatu. Nah, kita cenderung peka terhadap kondisi semacam itu. Dan yang terakhir adalah pengalaman lapangan. Tentu ini terkait dengan seberapa jauh, seberapa banyak kita berinteraksi dan menjalani profesi kita. Nah, kriteria masalah penelitian itu ada beberapa. Yang pertama adalah dia masih baru. Kalau kita itu ya, jangan meneliti hal-hal yang sudah terjadi 50 tahun yang lalu ya. Itu menjadi ranahnya orang sejarah. Yang kedua aktual. Aktual itu nyata ya, dia bukan sesuatu yang sifatnya itu fiksi ya. Yang ketiga adalah praktis ya. Artinya dia dapat diimplementasikan. Yang keempat adalah memadai. Ya, memadai. Memadai itu artinya cakupannya tidak terlalu luas. Lalu ada itu sesuai dengan kemampuan peneliti. Sesuai. Jadi kalau kita mempelajari sosiologi, maka yang kita teliti adalah hal-hal yang memang menjadi wilayahnya ilmu sosiologi. Yang selanjutnya adalah selaras dengan kebijakan pemerintah. Jadi kita tidak boleh misalnya meneliti tentang potensi peluang pembentukan khilafah Islamiyah di Indonesia. Tidak boleh. Itu menjadi penelitian yang akan membahayakan negara. Misalnya kita meneliti tentang keberhasilan OKB Papua, KKB Papua di dalam melakukan gerilya di wilayah Papua Barat, contohnya. Ya, kita tidak boleh melakukan penelitian dengan tema-tema semacam itu. Yang keempat adalah ya ada yang mendukung tentu. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Penelitian itu perlu dukungan orang lain. Sekurang-kurangnya kita membutuhkan pihak lain di dalam ketika kita harus
mengumpulkan data sekurang-kurangnya. Tapi lebih jauh dari itu, kadang-kadang kita membutuhkan orang lain ketika kita meneliti dan orang lain tadi ikut di dalam proses penelitian kita. Karena mungkin kita memiliki kekuatan pada satu aspek, namun kita cenderung kurang dari aspek yang lain, dan kekurangan tadi bisa ditutupi oleh orang yang menjadi mitra kita. Jadi idealnya adalah semakin banyak mitra kita, maka semakin besar pula potensi kita untuk dapat mengumpulkan sumber daya dan dapat memadukan itu dan kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Rumusan masalah, saudara. Jadi tadi kita sudah sebutkan tentang latar belakang. Lalu kita mengidentifikasi masalah. Dari identifikasi tadi akan turun menjadi rumusan masalah. Sebaiknya rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Dia harus padat makna, dia tidak boleh terlalu banyak tidak boleh terlalu banyak gaya bahasa tadi. Yang ketiga adalah dia memberikan petunjuk bagi pengumpulan data. Jangan sampai kita melakukan penelitian yang kemudian justru menyulitkan kita sendiri. Itu. Selanjutnya ada jenis permasalahan. Yang pertama adalah sifatnya deskriptif. Ya, itu mengetahui status atau menjabarkan sebuah fenomena. Itu deskriptif sifatnya. Yang kedua adalah perbandingan. Yang ketiga adalah korelasi. Ya, deskriptif, komparatif, dan korelatif. Ya. Deskriptif adalah contohnya adalah bagaimana kita misalnya pola interaksi antara suku bangsa di kota Surabaya. Surabaya itu kan ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, ya. Ada suku Manado juga di situ, ada juga suku orang Tionghoa, ya. Ada juga orang-orang Arab. Bagaimana mereka saling berinteraksi? Itu kemudian dapat dibuat di dalam sebuah rumusan pertanyaan yang itu sifatnya deskriptif. Yang sifatnya analitik misalnya, ya. Contohnya, mengapa pelajaran sosiologi dianggap membosankan? Pertanyaan, ya. Selama ini pelajaran sosiologi karena mengajar tentang apa itu fenomena yang sama, sehingga kemudian anak-anak yang mendapatkan pelajaran sosiologi dia cepat bosan. Atau pertanyaan yang lain adalah, adakah perbedaan peran gender antara kelas menengah dengan kelas bawah? Kalau kelas menengah itu mungkin istri memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencari nafkah atau beraktivitas di luar rumah. Kalau masyarakat yang hidup dari kelas bawah, dia kesempatan untuk dapat beraktivitas di luar rumah tidak banyak, karena mungkin mereka latar belakang pendidikannya tidak terlalu bagus, keterampilannya tidak terlalu memadai, dan dia dihadapkan pada banyaknya anak di dalam rumah mereka, di dalam keluarga mereka misalnya. Itu contoh rumusan masalah. Lalu bagaimana kita merumuskan tujuan, ya, saudara sekalian? Itu ada beberapa poin, ya. Yang pertama, itu bisa sesuatu yang menghasilkan informasi yang menambah ilmu pengetahuan yang sudah ada, menambah bobot dari ilmu yang sudah ada. Yang kedua, bisa juga tujuannya adalah untuk mengembangkan metode, mengembangkan desain penelitian, sampel, alat pengumpulan data, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mempersiapkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi ini sifatnya praktis. Kita melakukan sebuah penelitian, lalu hasil dari penelitian itu diharapkan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya adalah menilai pelaksanaan program. Jadi hari ini ada program, misalnya program sekolah mengajar atau program guru mengajar. Kita menilai pelaksanaan program itu, apakah efektif, apakah dirasakan bermanfaat bagi anak-anak atau bagi guru, atau program lain lah, sebutlah program. Lalu kita melakukan analisis yang sifatnya adalah evaluasi terhadap program itu. Yang kelima adalah kita berusaha meramalkan tingkah laku individu pada masa yang akan datang.
Misalnya juga menentukan prognosis, membuat ramalan tentang penyakit tertentu. Nah, contoh dari manfaat penelitian adalah yang tadi, lanjutannya adalah misalnya secara praktis adalah digunakan untuk masukan. Contohnya adalah penyakit tadi, diare tadi. Ini praktis. Lalu ada yang sifatnya teoretis, misalnya menambah wawasan ilmu pengetahuan. Pada kasusnya adalah kesehatan di bidang sanitasi lingkungan misalnya ya. Nah, saudara sekalian, setelah kita memaparkan tujuan penelitian, maka tugas kita selanjutnya adalah melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada beberapa hal. Kita menuliskan tentang teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ya. Yang kedua, hal-hal yang ditulis itu ya, kalau yang di luar yang akan diteliti jangan dimasukkan. Yang ketiga adalah buku atau artikel ya, berumur dari 10 tahun terakhir. Teori lain yang terbaru yang meneliti yang menggantikan teori yang sudah ada. Dalam sosiologi ada, kalau kita membaca buku, sebagian besar buku-buku itu usianya sudah tua. Namun sampai hari ini masih dipakai karena itu dipakai sebagai induk dari ilmu sosiologi tadi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita mengutip tulisan yang artikel ilmiah, dia adalah tulisan yang umurnya kurang dari 10 tahun atau maksimal 10 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah semua hasil penelitian orang lain yang terkait dengan masalah yang kita teliti sebaiknya ada di dalam tinjauan pustaka. Yang terakhir adalah kita membuat apa yang kita kenal dengan kerangka teori. Itu kita gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka penelitian. Ya. Sore hari ini, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Uraikan seperti apa itu yang bersifat uraikan. Setelah itu saya tugas kepada saudara, tugas akhir nanti yang itu dikumpulkan sebelum nanti akan saya beritahu pengumpulan sebagai ujian akhir semester. Kuliah saya akhiri. Terima kasih.